Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Insani, nomor BP 1901032036, kelas 1B, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang. Kali ini kita akan membahas matematika terapan tentang persamaan diferensial biasa orde 2 dan solusi masalah nilai awal yang berhubungan dengan rangkaian listrik. Sebelum masuk ke materi, mohon like dan subscribe channel ini ya. Persamaan diferensial biasa orde 2. Persamaan diferensial biasa orde 2 merupakan persamaan yang turunan tertingginya pangkat 2. Persamaan diferensial biasa orde 2 terbagi atas dua metode penyelesaian. Yang pertama, persamaan diferensial homogen orde 2. Yang kedua, persamaan diferensial non-homogen orde 2. Persamaan diferensial homogen. Persamaan diferensial homogen memiliki bentuk umum Y double absen ditambah PX dikali Y absen ditambah GX dikali Y sama dengan RX, yang mana PX, GX disebut koefisien jika RX sama dengan 0. Maka persamaan diferensial ini atau di atas disebut dengan homogen. Persamaan diferensial non-homogen. Persamaan diferensial non-homogen memiliki bentuk umum Y double absen ditambah PX dikali Y absen ditambah GX Y dikali Y sama dengan RX, yang mana dengan RX tidak sama dengan 0. Aplikasi persamaan diferensial biasa orde 2 dalam bidang elektro. Rangkaian RLC pada gambar dapat dimodelkan dalam persamaan diferensial dengan aturan-aturan sebagai berikut. Pertama, hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan sama dengan jumlah per sigma keseluruhan tegangan dalam loop tertutup adalah 0. Yang kedua, tegangan pada resistor. Tegangan pada resistor sebanding dengan arus yang melewatinya, yang dirumuskan dengan VR sama dengan IR atau hukum Ohm, dengan R adalah resistansi dari kapasitor. 3. Tegangan pada kapasitor. Tegangan pada kapasitor sebanding dengan muatan elektrik pada kapasitor, dengan rumus VC sama dengan 1/C dikali Q, dengan C adalah kapasitansi kapasitor dalam satuan farad dan muatan Q dalam satuan Coulomb. 4. Tegangan pada induktor. Tegangan pada induktor sebanding dengan laju perubahan arus listrik yang mengalir dalam satuan waktu, yang dirumuskan dengan VL sama dengan L dikali DI per DT, dengan L adalah induktansi induktor yang diukur dalam satuan Henry. Aplikasi persamaan diferensial biasa orde 2 pada slide ini adalah: yang pertama, pada rangkaian RLC seri. Yang kedua, pada rangkaian LC seri. Pada rangkaian RLC seri, model persamaan rangkaian
didapat dengan hukum Kirchhoff, yaitu VR ditambah VL ditambah VC sama dengan E, dengan VR adalah tegangan pada resistor R yaitu Ri, VL adalah tegangan pada induktor L yaitu L dikali dI per dt, dan VC adalah tegangan pada kapasitor C yaitu 1 per C integral I dt. Diketahui I dikali dQ per dt dengan Q adalah muatan dalam kulom, sehingga didapat persamaan Ri ditambah L dikali dI per dt ditambah 1 per C integral I dikali dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, persamaan diferensialkan, maka R d per dt dikali I ditambah L d per dt dikali dI per dt tambah 1 per C integral d per dt I dikali dt sama dengan d per dt dikali E. Didapat L turunan kedua T ditambah R turunan pertama T ditambah 1 per C dikali I sama dengan D per dt dikali E. Model persamaan juga dapat dinyatakan dalam bentuk QT, yaitu R dikali I tambah L turunan pertama ditambah 1 per C integral I dikali dt sama dengan E. Didapat R d dQ per dt ditambah L d per dt dikali dQ per dt tambah 1 per C integral dQ per dt dikali dt sama dengan E. Kemudian didapat L turunan kedua T ditambah R turunan kedua pertama T ditambah 1 per C dikali Q sama dengan E. Rangkaian LC seri. Model persamaan rangkaian yang didapat dari hukum Kirchhoff yaitu VL ditambah VC sama dengan E, dengan VL adalah tegangan pada induktor L yaitu L dikali dI per dt, dan VC adalah tegangan pada kapasitor C yaitu 1 per C integral I dikali dt. Diketahui bahwa I sama dengan dQ per dt dengan Q adalah muatan dalam kulom, sehingga model persamaan didapat seperti L dikali dI per dt tambah 1 per C integral I dikali dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, persamaan didiferensialkan, maka didapat persamaan L dikali D per dt dikali dI per dt ditambah 1 per C integral D per dt dikali I dikali dt sama dengan D per dt dikali E. Kemudian didapat persamaan L dikali D pangkat 2 dikali I per dt pangkat 2 atau turunan kedua dalam bentuk T ditambah 1 per C dikali I sama dengan D per dt dikali E. Contoh soal. Soal pertama. Tentukanlah muatan Q dan I sebagai fungsi waktu atau T
dalam rangkaian RLC seri jika R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, C 2 kali 10 pangkat min 4 farad, dan E sama dengan 12 volt. Anggaplah pada saat T sama dengan 0, I sama dengan 0, dan Q sama dengan 0. Penyelesaian. Pada persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus ini yaitu L dikali D pangkat 2 Q per DT pangkat 2 atau turunan kedua dalam bentuk T ditambah R dikali dQ per DT atau turunan pertama dalam bentuk T ditambah 1 per C dikali Q sama dengan E dikali T. Kemudian substitusikan nilai yang telah diketahui dari soal ke persamaan yang digunakan. Didapat persamaan 0,02 D pangkat 2Q per DT pangkat 2 atau turunan kedua dalam bentuk T ditambah 16 dQ per DT atau turunan pertama dalam bentuk T ditambah 1 per 2 dikali 10 pangkat min 4 dikali Q sama dengan 12. Kemudian disederhanakan menjadi persamaan D pangkat 2Q per DT pangkat 2 atau turunan kedua dalam bentuk T ditambah 800 dQ per DT atau turunan pertama dalam bentuk T ditambah 250.000 Q sama dengan 600. Penyelesaian persamaan homogen. Persamaan karakteristik R kuadrat ditambah 800R ditambah 250.000 sama dengan 0 mempunyai akar-akar R1,2 sama dengan min 800 plus minus akar 640.000 dikurang 1 juta per 2. Didapat hasil min 400 plus minus 300i. Sehingga penyelesaian homogennya didapat QH sama dengan E pangkat 400T dikali C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Penyelesaian tak homogen menggunakan metode koefisien tak tentu. K sama dengan A, dQ per DT sama dengan 0, D pangkat 2 QK per DT pangkat 2 sama dengan 0. Setelah disubstitusikan didapat persamaan D pangkat 2 QK per DT pangkat 2 ditambah 800 D QK per DT ditambah 250.000 Q sama dengan 600 menghasilkan QK sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3. Karena itu penyelesaian lengkapnya adalah QT sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3 tambah E pangkat min 400T dikali C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. IT diperoleh dengan diferensiasi QT. Didapatkan IT sama dengan dQ per DT sama dengan min 400E min pangkat min 400T dikali C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T ditambah E pangkat min 400T dalam kurung atau dikali min 300 C1 sin 300T ditambah 300 C2 cos 300T.
Didapat IT sama dengan E pangkat min 400T dikali min 400C ditambah 300C dikali cos 300T ditambah di dalam kurung min 300C1 dikurang 400C2 dikali sin 300T. Bila diberlakukan syarat awal T sama dengan 0, I sama dengan 0, dan Q sama dengan 0, maka didapat persamaan 0 sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat 3 ditambah C1. Maka C1 sama dengan min 2,4 dikali 10 pangkat 3. Dan C2 nya yaitu 4C1 per 3 sama dengan min 3,2 dikali 10. Jadi penyelesaian lengkapnya muatan listrik adalah QT sama dengan 10 pangkat min 3 dikali 2,4 dikurang E pangkat min 400T dikali 2,4 cos 300T ditambah 3,2 sin 300T. Soal 2. Pada sebuah rangkaian LC seri terdapat induktansi sebesar 0,2 Henry dan kapasitor sebesar 0,05 farad dialiri tegangan sebesar 100 volt. Tentukan berapa muatan dan arus pada rangkaian ini. Diketahui L sama dengan 0,2 Henry, C sama dengan 0,05 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 farad, dan E sama dengan 100 volt. Ditanya QT dan IT pada rangkaian. Pada rangkaian LC ini kita menggunakan hukum Kirchhoff, yaitu VL ditambah VC sama dengan E, di mana VL sama dengan L dikali DI per DT, dan VC sama dengan 1 per C integral I DT. Saat Q pada kapasitor akan memenuhi persamaan diferensial biasa berikut. L dikali DI per DT ditambah 1 per C integral I dikali DT sama dengan E. Persamaannya menjadi L D pangkat 2 Q per DT pangkat 2 ditambah 1 per C dikali Q sama dengan E, atau D pangkat 2 Q per DT tambah 1 per CL dikali Q sama dengan E per L. Sementara itu arus adalah I sama dengan dQ per dt. D pangkat 2Q per dt ditambah 1 per 0,2 dikali 0,05 dikali Q sama dengan 100 per 0,2. Persamaannya menjadi Q double absen ditambah 100 Q sama dengan 500. Penyelesaian homogen. Q double absen ditambah 100 Q sama dengan 0 menjadi R kuadrat R pangkat 2 ditambah 100 R sama dengan 0. R1,2 sama dengan plus minus I akar 1 per CL. R1,2 sama dengan plus minus I akar 100 didapat R1,2 sama dengan plus minus 10I. QH sama dengan alfa cos akar 1 per CLT akar 1 per CL dikali T ditambah
beta sin akar 1 per CL dikali T didapat QH sama dengan alfa cos 10T ditambah beta sin 10T. Penyelesaian tak homogen. Qp sama dengan E per C sama dengan 500 per 100. Didapat Qp-nya sebesar 5. Penyelesaian lengkapnya yaitu Qt sama dengan QH ditambah Qp. Qt sama dengan alfa cos 10T ditambah beta sin 10T ditambah 5. Pada saat memasukkan nilai awal Q0, maka Q0 didapat alfa cos 0 ditambah beta sin 0 ditambah 5, kemudian didapat A sama dengan min 5. Kemudian masukkan pada saat I0 sama dengan dq per dt sama dengan min 10A sin 10T ditambah 10 beta cos 10T sama dengan min 10 dikali min 5 sin 0 ditambah 10 beta cos 0. Beta sama dengan min 10 dikali min 5 per 10 sama dengan 5. Dapat beta sama dengan 5. Qt sama dengan 5 dikurang 5 cos 10 T ditambah 5 sin 10T. Dan IT nya didapat dq per dt sama dengan 5 ditambah 50 sin 10T dikurang 50 cos 10T. Soal ketiga. Suatu induktor 2 Henry, resistor 16 ohm, dan kapasitor 0,02 farad dihubungkan secara seri dengan suatu baterai dengan GGL atau E sebesar 100 sin 3T. Pada T sama dengan 0, muatan dalam kapasitor dan arus dalam rangkaian adalah 0. Tentukan A muatan dan B arus pada T pada saat T besar dari 0. Penyelesaian. Misalkan Q dan I menyatakan muatan dan arus sesaat pada waktu T berdasarkan hukum Kirchhoff, maka diperoleh 2 dikali dt per 2 dikali di per dt ditambah 16i ditambah Q per 0,02 sama dengan 100 sin 3T. Atau karena I sama dengan dq per dt, dapat persamaan d pangkat 2 dikali Q per dt pangkat 2 ditambah 8 dq per dt ditambah 25 Q sama dengan 20 sin 3T. Selesaikan ini terhadap syarat Q sama dengan 0, dq per dt sama dengan 0, dan pada saat T sama dengan 0. Diperoleh hasil akhir Q sama dengan 25 per 52 dikali 2 sin 3T dikurang 3 cos 3T ditambah 25 per 52 E pangkat min 4T dalam kurung 3 cos 3T ditambah 2 sin 3T. Dan I didapat dq per dt sama dengan 75 per 52 di dalam kurung atau dikali
2 cos 3T tambah 3 sin 3T dikurang 25/52 pangkat min 4T dikali 17 sin 3T tambah 6 cos 3T. Suku pertama adalah arus stabil, dan suku kedua yang dapat diabaikan untuk waktu yang bertambah dinamakan arus transien. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.